Halo kawan Forlip. Halo. Hari ini kita dapat kesempatan syuting di Jakarta. Yoi, betul banget nih. Walaupun dengan mobil plat Jawa Tengah dan plat Jawa Timur. Hari ini kita mau sedikit review lah. Ada di sebelah kanan saya ada BMW 318i M43 B18 dengan mesin 1800 cc 4 silinder. Dan di sebelah gua ini ada Mercedes W202 M111 C180. Oke, yang pertama kita bahas E36 dulu yang ada di sini ya. Nah, sebenarnya kunci ya kenapa sih E36 laku banget? Dia desainnya punya identity ketimbang model merek sebelah gitu. Kenapa? Model merek sebelah itu dari C class sampai S class itu sama semua. Kalau ini mukanya beda. Abis itu lo liatin deh. Nih, tahun 94, mobil tahun 94, dia lampu udah proyektor. Abis itu dalamnya smoke lagi hitam. Cakep nggak sih? Cakep kan? Nah, abis itu dia bawahnya fog lampnya ini kayak well design sih gue lihat. Kotaknya itu sama gitu loh bentukannya sama intake bawahnya. Jadi itu nyatu banget. Dan yang bikin mobil ini Jerman banget, kalau lihat ya, gele. Lo lihat deh. Lo inget kan siapa yang nguasain Jerman waktu Perang Dunia Kedua? Adolf Hitler kan. Lo lihat gele. Kayak mukanya Hitler kan. Nah, jadi menurut gue ini pertama mukanya Jerman banget. Abis itu juga mukanya timeless gitu. Lo lihat sampai sekarang 2021 itu pun mobilnya juga masih ganteng. Nah, oke, sekarang gue pindah ke bagian samping mobil ya. Oke, buat mobil tahun 96 emang bentuknya sih B aja ya. Ini ada pilar A. Ini kayak gambaran mobil anak SD sebenarnya. Tapi yang perlu lo ingat, semua mobil tahun 90-an rata-rata bentuknya kotak-kotak. Ini ada dari moncong, habis itu ke pilar A, habis itu ke pilar B, habis itu ke pilar C. Emang gambarnya kayak tek tajam gitu. Tapi kalau lu lihat desainnya lebih dalam lagi, ini kan ada tarikan garis nih dari mata nih, dari lampu, terus nyambung sampai lampu belakang. Itu yang bikin desainnya match gitu. Kalau soal aerodynamics, gue jujur agak kurang paham ya. Tapi menurut gue ini ada gunanya biar road noise-nya itu nggak terlalu berisik kayak gitu. Nah, abis itu nih, ini velgnya, oke. Ini dopnya gue tahu sih, ini Meister, tapi velgnya bukan Meister kok. Ini velgnya BBSCH gitu kan. Nah, ini velg yang 17 pakai Achilles ATR Sport. Ini size-nya kalau gue lihat di 215 45 ring 17. Dan ini udah dipendekin dan ini masih ada sisa 1 jari lagi. Tapi kalau lu pikir BMW dipendekin gasruk, nggak juga. Ini gue udah bawa ke jalan beton sama jalan Galata, itu nggak gasruk juga. Mungkin fender di dalamnya itu udah lebih dalam ketimbang mobil-mobil Jepangan gitu. Nah, oke, kita masuk ke bagian belakangnya. Ini ada lampu, dia bentuknya masih melengkung ya, meskipun bodi agak ngotak, biar nggak ngotak-ngotak banget. Terus ini ada wing, modelnya LTW, dan gue demen sih sebenarnya belakangnya kalau ditambahin gini, kalau wing LTW. Karena apa? Belakangnya itu jadi padat, match sama bumpernya yang dia agak nonjol gitu ketimbang yang Mercy ya. Ini bumpernya agak nonjol dikit, tapi emang nggak senonjol US style. Nah, abis itu kalau kita ngomongin plat nomornya ya, plat nomornya itu masih cocok sama bentuk plat nomornya Indonesia gitu. Dimana gue bilang masih fit banget lah gitu. Nah, besok kita buka coba bagasinya ya. Oke, emang di sini bagasinya nggak gede-gede banget ya. Tapi at least ini masih bisa masuk 2 koper medium gitu. Kayak bisa tambah 4 sih kalau kita susun lagi ya. Masih bisa masuk 4 koper medium. Dimana ini bisa accommodate lo buat jalan keliling Jawa atau jalan sampai Bali juga nggak masalah gitu. Jadi menurut gua desain belakangnya
Desain belakangnya ini masih oke, masih timeless dan match sama depannya. Meskipun depannya lebih ngotak daripada belakangnya. Kalau belakangnya kan ini agak ngelengkung ya. Cuma menurut gue masih match sih susunannya. Gitu. Oke, sekarang gue masuk ke interiornya ya. Di sini interior E36 menurut gue spesial banget ketimbang mobil lainnya. Kenapa? Karena coba kalau lo lihat di sini, semua instrumen clusternya itu fokus ke lo. Bahkan ininya bagian AC, head unit, climate control ya, jamnya itu pun fokusnya ngarah ke lo. Jadi pas lo bawa itu lo ngerasa spesial banget gitu. Nah, termasuk ya ini kalau setelan lampu khas Eropa ya, dia mainnya knop-knop gini ya. Nah, habis itu pedal gasnya, ini pedal gasnya nih khas BMW, khas Eropa sih sebenarnya, khas Eropa yang sebenarnya modelnya organ. Habis itu bagian rem sama kopling itu nggak berjauhan, jadi kalau lo misalnya mau agak-agak ngebut gitu, habis itu lo mau braking itu bisa feel ento dengan gampang gitu. Nah, habis itu speedometernya juga klasik khas BMW, sampai ini kayaknya sampai sampai E90 sampai F30 pun speedometer masih mirror kayak gini. Ya mungkin agak beda, cuma nggak apa-apa. Paling beda-beda 11-12 lah gitu. Abis itu nih shifternya itu juga masih crisp banget ya, masih enak kayak gitu. Dan ini bahannya, materialnya pun ini soft touch gitu. Dan gue senengnya di mobil ini masih utuh coy. Soft touchnya masih awet, nggak ada yang pecah-pecah. Abis itu di sini ada glove boxnya. Nah, ini jeleknya mobil Eropa tahun 90-an, lebih tepatnya mobil Jerman sih, karena dia nggak ada yang ngasih cup holder gitu loh. Cup holder satu-satunya yang bisa lo pakai dia cuma di sini sama di sini. Ini pun juga kayaknya kalau lo minum jatuh lah ya gitu kan. Jadi kalau lo buat nyetel sambil minum atau sambil makan nggak direkomenin lo bawa di mobil ini. Joknya kulit dan ini kulitnya masih utuh, masih oke. Habis itu di sini juga ada tempat asbak, masih cakep juga. Di sini lighternya ada. Nih, ini lighter. Nah, habis itu setirnya bentuknya masih solid, masih utuh gitu karetnya, meskipun ini ada bekas pemakaian ya gitu. Oke, ini impresi jok depan, tinggi gue 178 cm dan lo lihat headroomnya. Ini masih sejengkal. Habis itu mirrornya juga gede dan enaknya lo dapat posisi duduk di sini. Itu setelannya. Oke, mungkin kalau di setelan buat setirnya ada ya. Ada nggak sih? Ada. Ini bisa naik turun. Sorry. Ini bisa buat naik turun. Tapi sayangnya nggak bisa buat teleskopik ya, nggak bisa maju mundur. Tapi buat setirnya sendiri ini udah cukup maju. Jadi cukup lah buat feel yang direct gitu ya. Dan joknya empuk, meskipun bentuknya kayak gini empuk, dan dia masih supportive buat lo nikung ke kiri ke kanan. Joknya empuk, dapat posisi nyetirnya juga lumayan gampang gitu. Rem tangan di sini cocok banget buat yang mau ngedrifting. Oke, sekarang kita masuk space interior belakangnya. Karena ini compact car ya, mungkin lu nggak bisa expect size yang gede buat mobil ini, tapi at least lu masih bisa duduk dan kaki lu nggak mentok gitu. Oke, lu nggak bakal bisa ngelipet kaki lu, masukin kaki lu juga susah karena joknya rendah banget ya. Tapi masih ada space sekitar 3 jari, ini cukup. Dan headroom buat gue yang 178 sih masih ada sebenarnya, masih ada, cuma udah agak nempel gitu loh rambut gue ke plafon ya. Dan lu kalau duduk yang glossar juga nggak enak karena bolster di sini yang bagian agak depan ini lumayan tebel gitu. Jadi ya gue saranin lu duduknya agak ke belakang dan sayangnya nggak ada armrest gitu. Tapi seenggaknya lu masih punya asbak di sini gitu kalau lu buat ngerokok gitu. Tapi kayaknya jarang ya orang Indonesia ngerokok naruhnya di asbak mobil, biasa kan buang puntungnya keluar gitu ya. Jadi ini impresi interior buat BMW E36 318 di tahun 96. By the way, ini ada lampu di sini ya. Cuma gue nggak tahu di pilar C ini lampunya masih bisa nyala atau enggak. Mungkin nanti bisa kita coba pas lagi jalan gitu. Ini yang gue bilang tadi ya, meskipun space kakinya kecil, tapi seenggaknya lu meskipun duduk di belakang, kabinnya itu air gitu loh. Nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang jok depannya gede ya. Dia pilar C
A-nya kecil, B-nya kecil, dashboardnya juga nggak tinggi. Jadi meskipun kabinnya ini nggak gede-gede banget, itu berasanya airy gitu, berasanya lega gitu. Meskipun lu duduk di jok yang kecil-kecil, jatuhnya lu berasa lebih dekat sama pengemudi depan ataupun penumpang depan gitu. Jadi ya gitulah, meskipun duduknya sempit, tapi seenggaknya kabin itu berasa lebih airy atau lebih lega gitu. Oke, karena kita udah selesai bahas E36 ya, baik eksterior sama interiornya, sekarang kita ngebahas W202 Volkswagen Knoppa. Oke, gue bakal lanjutin ke W202 C180. Jadi kalau dari depan, ini bisa kita lihat ya, bentuknya semua kotak-kotak. Biasa aja, lempeng aja. Modelnya tuh yang menurut gue tuh cari aman banget ya. Dengan grill proporsi yang tidak jauh beda dengan lampunya, dengan lampu yang masih mika buram. Tapi ini bukan mika ya, ini masih kaca. Kalau yang di seri W210, dia sudah mika, sudah plastik. Jadi yang ini masih menurut gue sih lebih bagus ya daripada yang W210. Terus ini bumper udah gantian pakai AMG. Cuma ini fog lamp-nya namanya ghost fog lamp. Alias memang kalau di bahasa Jerman kan itu fog lamp yang tidak ada fog lamp-nya gitu ya. Terus dari bagian kap mesin ini konturnya sederhana banget. Benar-benar sederhana. Dari fender sebelah sini juga sederhana. Terus wiper di sini uniknya cuma ada satu. Kenapa cuma dibikin satu? Supaya ekonomis. Jadi kalau ganti tidak harus ganti dua-duanya. Lalu kita teruskan ke bagian samping. Desain dari W202 ini memang terbilang sangat mature ya. Desainer Olivier Boulay dan Murat Gunak memang menciptakan mobil ini untuk orang-orang yang lebih mature. Mungkin yang usianya sudah 28 ke atas atau 30 ke atas. Kita bisa lihat dari sisi samping, semuanya terlihat kalem di sini. Dan ini karena kebetulan dia tipe klasik, dia tidak mendapatkan list chrome di bagian sini sampai di belakang dan di bagian sini. Serta jika yang pre-facelift itu spionnya belum ada lampu sen di sebelah sini dan dia belum bisa ditekuk. Tapi ini sudah ada pairnya agar kalau misalkan ketabrak impact dari samping begini tetap aman. Lalu selanjutnya dari bagian velgnya menggunakan ring 17 dengan profil ban 21545 ring 17. Bantingannya cukup empuk dan tergolong apa ya mobil ini ya? Kita nggak bisa bilang mobil ini fun, tapi mobil ini lebih mengarah ke kenyamanan. Karena semua yang didesain di sini, dari bahasa desainnya, feel berkendaranya, semua itu terasa mature aja gitu, bukan untuk mobil yang seradak-seruduk seperti BMW contohnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi, bagian belakang ini yang cukup menarik buat gua. Kenapa? Desainnya tuh cantik banget. Bisa dipakai untuk perempuan, laki-laki, itu cocok-cocok aja. Bahasa desain lampunya yang membentuk segitiga seperti ini dengan layout lampu mundur di sini, lampu sen di sini, lampu rem di sini, dan lampu kota di sebelah sini. Dia di belakang tetap dikasih dengan belt seperti ini, ciri khasnya Mercy pada eranya. Dan juga bumper AMG, model AMG di belakang ini nih, dia sudah ada kayak apa ya, bentuk yang seperti inilah, profil yang seperti ini. Ini emblem tipuan. Kenapa saya bilang emblem tipuan? Karena kurang 200 cc dari ini. Jadi ini C-200 harusnya. Di sebelah sini ada list seperti ini yang suka membuat orang tertipu. Kenapa? Karena orang biasanya mencari pencetan buka bagasinya di sebelah sini. Ternyata ada di sebelah sini. Ini kita buka bagasinya. Wow, besar ya, ciri khas Mercy. Ini bisa untuk bawa 2 tempat stick golf. Dan juga bagasinya itu sudah dilapisin dengan bahan sejenis karpet seperti ini ya. Jadi memang kesan mewahnya itu tetap ada walaupun ini adalah tipe basic. Jadi menurut saya Mercedes-Benz ini memang cocok sekali digunakan untuk
family sedan sepertinya ya. Jadi bagasinya luas, bisa untuk membawa barang. Di dalam juga cabinnya itu sangat memadai, sangat besar dan segalanya. Jadi ini lebih cocok untuk keluarga dibandingkan dengan BMW seri 3. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Kita lanjut ke bagian eksterior. Interior. Mobil ini layoutnya dewasa sekali ya. Saya tidak berhenti mengucapkan dewasa karena memang desainer dari mobil ini menciptakan mobil ini mature menurut saya. Karena layout yang di tengah ini tetap kepada passenger oriented. Passengernya rata, dari driver juga rata. Dan di sini tuh banyak pilihan setelan ya. Ada naik turun, ada maju mundur walaupun masih secara manual. Cuma satu yang kurang dari mobil ini adalah setirnya masih fix. Setirnya ini belum bisa tilt dan teleskopik. Di bagian sini AC ini masih putaran speed biasa. Karena yang modelan climate control yang tombol itu hanya untuk market US dan Avantgarde. Dan juga di speedometer sebelah sini ini masih biasa saja, digitalnya juga masih di sebelah sini saja, kecuali mungkin untuk yang tipe C32 dan C36 dia sudah dapat LCD full. Bagian duduk saya sih kaki ini selonjoran. Jadi untuk perjalanan luar kota sangat nyaman. Dan juga santai sekali ya duduknya. Jadi nggak tegang. Cuma memang rasanya jadi kurang sigap kita dalam berkendara karena terlalu rebah duduknya. Lalu di bagian sini untuk tipe yang C230 itu sudah ada handrestnya, atau C200 yang matic untuk beberapa opsional dia sudah ada handrestnya. Kalau yang C180 untuk tipe klasik dan manual ini memang belum ada, dia masih hanya penyimpanan terbuka seperti ini. Head unit di sini ini bagian aslinya, head unitnya masih tipe kaset seperti ini. Cuma yang di bawah ini sudah diberikan head unit Android karena untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini sudah ada double airbag. Di sini ada laci penyimpanan yang kecil sekali, tapi lumayan lah. Yang penting ada. Dan juga di sebelah sini spion itu sudah kalau kita buka atau tutup kuncinya, dia indikatornya akan nyala di sebelah sini. Ini untuk membuka dan untuk mengunci. Di sebelah atas ini ada lampu dengan 2 setelan, yaitu setelan untuk reading lamp. Ini kalau kita matikan semua ya. Oh, pintunya harus tertutup dulu. Reading lampnya ada di sebelah sini. Di sini ada lampu yang besarnya. Dan juga ini bisa disetel untuk kalau kita membuka pintu dia langsung nyala. Di sebelah sini ada sun visor. Sun visornya ini sudah dilengkapi dengan kaca. Yang aslinya tuh ada tutupnya seperti ini, cuma yang ini sudah lepas. Kembali ke plafon. Plafon ini dia bahannya seperti nilon, atau kalau kita lihat seperti biasanya ini seperti kain ya, tapi kalau dipegang ini seperti nilon. Dan ini masih kencang semua, tidak ada yang turun. Dengan pilar A yang sudah dilapisi dengan bahan kain. Dan di sini juga sudah dengan kain, cuma pegangan tangannya masih sistem fix. Di sini terlihat sekali aura kemewahan walaupun ini memang benar-benar tipe basic. Wood panelnya dan segalanya yang ada di sini terlihat sangat-sangat homey untuk orang yang baru duduk di dalam sini. Mungkin memang desainer di era 90-an ini mementingkan psikologi si pengendara ini untuk lebih santai dibanding mobil-mobil sekarang yang jauh lebih agresif. Dari kunci yang berbentuk kunci pistol seperti ini bisa digunakan untuk mengunci dan kuncinya masih aktif. Nah, ketika dia menyala di sebelah sini warna merah, dia artinya mengunci. Dan ketika kita buka kuncinya, dia akan berwarna hijau seperti ini. Ini posisi berkendara saya tadi, segini. Untuk tinggi saya 185 cm dan badan saya yang sungguh besar ini. Headroom masih ada sedikit sekali, tapi legroom ini udah seperti tidak layak ya. Kalau memang yang nyetir itu juga sebesar saya badannya. Memang
Cocoknya ini dipakai oleh keluarga muda yang dimana lewatnya adalah di sini suami, istri, dan anaknya yang masih kecil-kecil bisa duduk di belakang. Sebenarnya untuk duduk di belakang bagi orang-orang yang berbadan sedang menuju ke besar ini tergolong sangat sempit. Kalau memang butuh yang lebih luas bisa mengambil di tipe E-Class atau S-Class-nya. Di sini juga dapat hand grip dengan sistem fix. Seat belt juga lengkap di sini untuk 2 penumpang. Dan di belakang sini ada tempat untuk P3K. Dengan speaker yang ada di belakang situ dan headrest yang bisa dilipat dengan vakum. Lampu baca di sini sangat membantu untuk penumpang belakang untuk melihat barang ketika lagi gelap. Dan juga sayangnya untuk tipe yang C180 klasik ini belum dilengkapi dengan handrest di tengah sini. Jok sendiri ini hanya lapisan ya, karena ownernya sendiri juga kan punya bayi. Jadi memang dilapis seperti ini supaya tetap terjaga kebersihannya. Tapi di dalamnya ini masih ada masih ada bahan jok fabric aslinya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahan fabric di joknya ini bermotif seperti ini. Ada tulisannya kecil-kecil nih, Benz. Ini unik sekali ya. Tapi untuk di tipe klasik ini memang belum dilengkapi dengan wood panel yang di bagian pintu. Jadi dia masih yang model warna abu-abu seperti ini. Tapi bahannya semuanya soft touch. Di sini soft touch, di bawahnya ini ada kainnya seperti ini. Jadi ya untuk tipe basic ini mewah sekali sih menurut saya dibanding mobil-mobil Jepang sekelasnya. Oke, berikut review eksterior sama interior dari BMW 36 sama Mercedes W202. Di sini kita langsung coba driving experience-nya Di jalan. Oke, kita akan coba driving experience-nya. Untuk merilis rem tangan, ada di bawah putaran lampu sebelah sini. Coba start ya. Wow, 1800 cc. Torsi bawahnya lumayan. Ini tidak terlalu susah untuk orang yang mau belajar bawa manual ya, karena koplingnya ketika diangkat mobilnya tidak langsung ngedrop gitu. Torsinya lumayan. Ini gue start dari gigi 2 dan tetap smooth, nggak nut-nutan. Nah, bandingannya juga enak. Ini gue nggak pakai safety belt karena kita hanya keliling komplek untuk ngetes mobil ini, karena kan di luar juga lagi macet ya, repot juga untuk ngetes. Dari feeling sih mobil ini nih enak ya, maksudnya nggak kayak mobil-mobil tua pada umumnya lah. Dalam artian dia feel-nya refine banget, kedap banget, dan juga apa ya, ada rasa-rasa masa sih ini 1800 cc gitu. Kalau dibanding mungkin mobil-mobil yang 1800 cc seperti Civic atau Corolla Altis yang baru-baru ya, ini torsinya kerasa banget loh. Ini enak banget. Nah, lampu sen ada di sebelah kiri, begitu juga dengan wiper, dan lampu dim juga ada di sebelah sini. Kita putar balik. Oke, kita coba agak sedikit narik di jalan tanjakan ya. Feel-nya pun enak, halus tenaganya, jadi dia tetap running smooth aja gitu. Tenaganya nggak yang menggebu-gebu, nggak yang gila gitu loh. Karena memang mobil ini ditujukan untuk santai, untuk orang-orang yang buat keliling, untuk cruising luar kota. Enak banget pakai mobil ini. Lalu feel ini yang agak saya nggak suka dari Mercy yang manual ya, untuk masuk giginya tuh emang agak susah. Bukan karena dia ada kerusakan, tapi memang bawaannya sendiri mungkin terlalu sempit ya, jarak untuk masuk tuasnya itu agak susah. Tapi kalau udah dapet feel sih
sebenarnya nggak ada masalah. Untuk orang yang baru pemula pasti akan kesulitan dalam memasukkan persneling. Kita masuk ke sini. Wah, ini bener-bener nggak terlalu berasa loh jalanan yang rusak-rusak kayak gitu. Enak banget. Gue suka banget sih karakternya ini. Tapi ya memang tidak se-fun BMW. Tapi kalau gue jujur, secara kenyamanan memang mobil ini nyaman banget. Ini driving experience dari gue di dalam Mercy W202. Kita lihat gimana driving experience AI di BMW 36. Oke, sekarang kita masuk ke driving experience-nya kayak gimana ya. Pertama nih, saat lu ngejalanin mobil, ini mobil bisa lu jalanin tanpa pakai gas, lu pakai kopling doang. Lihat nih ya, ini kaki kanan gue di sini naik ya. Kaki gue ngangkat kopling doang. Mungkin emang agak getar, tapi dengan setengah kopling itu mobil udah jalan. Waduh, ada mobil orang. Bentar ya. Ini gue lepas full kopling, ya udah mobilnya jalan dengan normal gitu. Jadi buat orang yang baru belajar mobil juga koplingnya lumayan ini kok, enak kok, nggak gampang-gampang mati gitu. Karena juga torsi bawahnya kan lumayan gede ya. Dan pas lu naruh gas dikit-dikit, tuh, ini gue naruh gas cuma ujung doang ya nih. Tuh, dia itu responsnya cepet, beda sama Mercy mungkin yang tarikannya jauh lebih halus atau nggak berasa gitu ya. Jadinya ini buat orang yang mungkin teman-teman yang SMA baru mau mulai belajar mobil, baru punya mobil pertama gitu, ini gampang lah buat belajarnya gitu. Nah ini gue kemana ya jalannya? Nah gue coba kita balik dulu ya. Kalau bisa dicatat. Nah lo kan bundu. Ini gara-gara ada Mazda 2 sih. Dan ini radius putar ini gue coba muter balik ya karena jalanannya bundu ya. Itu lumayan gampang. Tapi emang kendalanya kalau di mobil Eropa gigi mundurnya agak ajaib gitu. Kayak ini dia lu mesti sampai gini doang nggak cukup, lu mesti kayak mesti sampai ujung, tuh kan susah kan, sampai ujung baru maju gitu. Jadi dia gigi mundurnya sama kayak gigi satu, tapi dia ke ujung lagi gitu. Ini gue coba muter. Oke. Ini kalau buat driving di kota sehari-hari sih cukup banget lah ya tenaga. 1800 cc M43, tenaganya sekitar 117 HP, torsinya sekitar mungkin di atas 150 Newton ya, tapi nggak sampai 200 Newton meter. Tapi yang bikin enak, meskipun kurva torsinya sama tenaganya nggak gede, dia di RPM bawah di RPM sebelum 2000 itu berasa gitu loh. Jadi ketimbang lu bawa Mercy yang tenaga bawahnya nggak ada, ini jauh lebih gue bilang ya, easy to drive lah, jauh lebih gampang setirnya ketimbang membawa Mercy gitu. Oh, lihat suspensinya udah nggak standar ya, tapi nggak apa, sasisnya nggak pakai brace apa-apa kok, jadi kita masih bisa review sasisnya secara normal ya. Dan ini size-nya compact, jadi kalau lu bawa di jalan kecil itu nggak begitu ngerepotin. Dan enaknya lu ngelihat kap mesin itu masih kelihatan jelas, lu ngelihat body juga karena nggak ada over fendernya, bodinya lempeng-lempeng, akhirnya lu nggak susah bawanya. Nah gue coba belok kanan deh. Dan jangan lupa set mobil Eropa ada di sebelah kiri. Tuh, kamu mobil apapun Eropa di sebelah kiri deh. Nah ini enak ya torsi bawahnya. Sekarang gue coba mau ngetes start pakai gigi 2 bisa atau enggak. Tapi gue kayaknya nggak bisa ngandelin kopling doang ya, gue mesti ngandelin gas dikit gitu. Oke, ini pertama netral, gue masuk kedua, baru kita tes. Bisa loh, gitu. Tuh, jalan normal kan, nggak perlu karena koplingnya sendiri masih ada feel-nya, jadinya enak lo buat masukin giginya gitu. Lo buat mulai jalan tuh enak karena masih ada feel ya koplingnya. Beda mobil zaman sekarang yang koplingnya udah hidrolik ya, itu nggak ada feel ya. Nah sekarang gue coba tarikan dari gigi 1 ya, ngetes pendek aja karena kita masih dalam komplek jadi agak susah.
Oke. Gua nggak bakal tes sampai 100 gitu, nggak, karena dalam komplek, tapi gue coba tes tarikannya aja. Tarikannya oke kok, masih bagus. Meskipun mesinnya itu di RPM atas 4000, dia nggak ngisi terlalu banyak ya, tapi buat di RPM bawah itu enak. Menurut gua mobil ini cocok banget buat pemula karena tenaga bawahnya cukup, koplingnya komunikatif, pedal gasnya juga enteng, jadinya cocok lah buat orang belajar gitu. Dan soal handling, ini meskipun udah agak pendek ya mobilnya, tapi masih nyaman, jauh lebih nyaman dari mobil Jepangan. Dan sasisnya sendiri, nih ya gue belokin setir ya, ini mobil langsung goyang gitu, belokin dikit-dikit doang. Sasisnya itu lo komunikatif gitu, lo pakai belok, let's say nih misalnya gue, tar dulu ini ada mobil, gue belok agak tajam ke kiri atau ke kanan gitu, dia langsung alert. Nggak kayak lo bawa Mercy yang lo bawa kapal, lo beloknya kapan, bodinya beloknya kapan. Tapi ini lebih kayak begitu lo belok, satu mobil itu ngikut belok. Simpelnya gitu. Mungkin lo paham maksud gue apa ya. Ini coba gue contohin lagi ya. Ini gue belok agak tajam, kayak gue mau ganti jalur gitu kan. Tuh, itu body langsung ngikut semua gitu. Nggak kayak lo bawa Mercy yang gitu. Ini emang berasa lo kayak, gue nggak bilang go-kart feel ya, tapi jauh lebih hidup mobilnya. Respon gasnya cepat, lo belok mobilnya langsung respon. Ini cocok banget buat lo yang mau belajar ngebut ataupun lo sekedar belajar nyetir juga lo oke banget. Oke guys, cukup sekian review kali ini. See you di next video. Terima kasih udah nonton. Ciao.